Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Setelah 14 Hari Kematiannya. Siti adalah gadis yang cupu. Rambut selalu dikepang dua dengan poni depan, selalu mengenakan rok panjang dan kemeja panjang. Sekarang sangat berbeda jauh dengan Siti yang dikenalnya dulu. Siti pun beranjak pergi dari hadapan Pak Romli. Pak Romli langsung mengejar Siti dan SKSD. Pak Romli pun berniat ingin menjadikan Siti istri keduanya, karena dipikirkan Pak Romli, jika bisa mendapatkan gadis cantik seperti ini, pasti orang-orang akan kagum dengan dirinya. Begitu pikiran Pak Romli. Siti pun terus dipepet Pak Romli, merasa risih karena dulu Pak Romli pernah menghadrik bapaknya, yaitu Pak Majid. Siti masih merasa sakit hati. Makanya dengan tekad yang bulat, Siti memberanikan diri untuk merantau, untuk mengangkat derajat bapaknya di desa. Dan perjuangan Siti tidak sia-sia. Setelah 3 tahun setelah kepergiannya dari desa, berkat hasil kerja keras Siti, sekarang Pak Majid menjadi salah seorang juragan tomat dan sudah memiliki rumah baru di desanya dan berhasil merenovasi rumah lamanya. Sampailah Siti di depan rumah orang tua yang telah berhasil dia merenovasi. Siti pun pamit kepada Pak Romli karena sudah merasa jengah dengan tingkah bapak-bapak satu itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duh, ya Allah, wedongku bapak wis mantuk. Secercah senyum bahagia terbit dari wajah keriput Pak Majid yang langsung memeluk gadis. Yang langsung memeluk anak gadis satu-satunya. Ya, Siti adalah anak gadis Pak Majid. Ibu Siti telah meninggal dunia sesaat setelah melahirkan Siti karena pendarahan. Pendarahan hebat. Karena melahirkan di dukun beranak yang saat itu buat ke bidan pun tidak mampu. Sedangkan di rumah Pak Romli seperti anak ABG yang sedang kasmaran. Bu Rodiah yang saat ini ada di depan matanya pun seakan tidak terlihat oleh Pak Romli. Pak, makan dulu, sudah malam nih. Bapak dari tadi kenapa toh? Senyum-senyum sendiri, tanya Bu Rodiah curiga. Ah, ibu ganggu bapak aja. Makanlah sendiri, bapak mau beli nasi goreng di depan gapura sana. Pak Romli pun bangun dari kursi yang ditempatinya. Bu Rodiah menghelas napas. Dia tak tahu kalau suaminya seperti itu. Biasanya sedang naksir perempuan muda. Karena memang sifatnya Pak Romli yang mata keranjang dan tentang kalimat sesumbarnya sudah dikenal baik oleh istrinya yang setia menemaninya dari hidup susah dulu. Dulu Pak Romli juga sudah beberapa kali kedapatan sedang kencan dengan perempuan muda dari beberapa desa. Bahkan sudah ada yang dilamarnya. Tak
Tapi semua gagal setelah Bu Rodiah mengetahui karena para gadis muda tersebut tidak mau jadi istri keduanya Pak Romli. Mereka hanya mau memanfaatkan harta Pak Romli, tapi tidak dengan jadi istri kedua, karena buat mereka sebuah aib untuk jadi istri kedua. Lagi pula saat Pak Romli mendekati mereka, Pak Romli pun tidak bilang kalau dirinya masih memiliki seorang istri dan anak lelaki yang saat ini sedang menuntut ilmu di kota. Sampai di tukang nasi goreng di Gapura, Pak Romli pun bertemu kembali dengan Siti yang saat ini sedang mengobrol dengan beberapa orang lelaki muda yang mungkin orang desa sebelah yang tujuannya juga beli nasi goreng. Pak Romli pun langsung menghampiri Siti dan langsung berbasa-basi, tapi Siti enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Romli. Siti lebih suka ngobrol dengan beberapa pemuda tadi. Pak Romli pun geram dengan sikap Siti yang acuh terhadap dirinya. Siti pun setelah mendapatkan pesanan dan membayar sesuai nominal untuk 2 bungkus nasi goreng, langsung pamit dan bergegas pergi dari sana. Mereka merasa risih dengan Pak Romli. Pak Romli yang juga sudah mendapatkan pesanannya langsung menyusul Siti menggunakan motor bebeknya, yang tentu saja membuat Siti mengharuskan berlari menjauh agar cepat sampai di rumah. Pak Romli pun geram dan langsung mematikan dan menstandarkan motornya, langsung mencekal tangan Siti yang sedang kelelahan berlari. Hei, orang norak, kenapa kamu acuh sama saya? Hah? Kamu itu cuman gadis murahan, gak mungkin di kota kamu jadi ART bisa benerin rumah bapakmu itu. Dan bapakmu bisa beli rumah dan tanah untuk kebun tomatnya. Sorot mata tajam Pak Romli memicing ke arah Siti. Siti pun sudah takut nasi goreng yang ada di kantong di genggamannya, tangannya pun terjatuh. Saya di kota memang sebagai ART, Pak, dan saya bukan wanita murahan seperti yang mulut Anda ucapkan. Siti pun mulai berani menjawab omongan dari Pak Romli. Walaupun sebenarnya Siti takut, tapi dia tidak menunjukkannya. Cih, perempuan udik, menikahlah sama saya. Jadi kamu gak usah jual tubuhmu di kemajikanmu dengan dalih ART. Hah? Hah? Kamu kira saya gak tahu kamu di kota jadi pelacur? Hardik Pak Romli sambil mengangkat dagu Siti untuk berusaha diraih oleh bibirnya. Namun naas, Siti pun menendang barang pusaka Pak Romli dan langsung mengambil kantong kresek berisikan nasi goreng untuk dinikmati bersama bapaknya di rumah. Pak Romli pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Siti dan berjanji akan menghancurkan Siti dengan fitnah yang akan dia susun biar Siti dan Pak Majid diusir dari kampung. Pak Romli pun jalan menuju motornya dengan terseok
dikarenakan benda pusakanya masih terasa sakit dan nyeri. Saat sampai di rumah, Bu Rodia pun menyambut suaminya. Tapi apa yang didapat? Bu Rodia malah dihadrik dan menjadi tempat luapan kesalahan Pak Romli, karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Siti. Di beberapa tubuh Bu Rodia terdapat beberapa bekas tanda amukan dari Pak Romli. Bu Rodia tidak bisa melawan. Jika melawan, dia akan dilarang untuk bertemu anaknya yang saat ini berada di kota. Bu Rodia pun tidak berani mengadu karena mulut manis Pak Romli seakan bisa mendapatkan kepercayaan dari warga dan seakan lupa dengan ucapan-ucapan serapah yang kerap terlontar dari mulut Pak Romli. Siti merasa risih karena diikuti oleh Pak Romli, orang yang dulu pernah menghina dia dan bapaknya. Orang yang selalu merasa dirinya tinggi. Siti sangat benci orang itu. Tapi berbanding kebalikannya dengan istrinya yang bersahaja, dermawan, baik, supel, Siti hanya diam saat Pak Romli terus bicara. Yang ada di pikiran Siti saat ini ialah ingin segera sampai di rumah yang dia renovasi. Siti memang di kota bukan kerja sebagai ART lagi, tapi sekarang dia adalah seorang istri kedua dari majikannya. Karena istri pertamanya tidak bisa memiliki anak dikarenakan rahimnya rusak akibat kecelakaan. Tentu awalnya Siti menolak permintaan istri dari majikannya, dan istri majikannya selalu memohon ke Siti. Akhirnya Siti memutuskan mau menikah dan menjadi istri kedua majikannya itu, dengan syarat majikannya mau merenovasi rumah orang tuanya, membelikan rumah baru dan beberapa tanah supaya bapaknya di desa makmur. Dengan segala perjanjian tertulis, Siti dan istri pertama majikannya menandatangani di depan notaris. Awalnya bapak Siti menolak untuk menjadi wali nikah karena dia menganggap Siti seperti menjual dirinya. Tapi setelah Siti yakinkan bapaknya kalau semua akan baik-baik saja, bapaknya mau menjadi wali nikah Siti, yang saat ini bapaknya langsung dijemput mobil travel di depan rumah yang sudah disewa majikannya supaya bapak Siti sampai tujuan dengan selamat dan tanpa gangguan dari orang lain. Ya, setelah 3 tahun perjanjian itu telah usai, Siti akhirnya kembali ke kampung halamannya karena Siti telah melahirkan seorang anak. Seorang anak laki-laki yang lucu, yang saat ini sudah berusia 5 tahun. Memang dari awal di perjanjian tersebut, setelah anak lahir, Siti tidak akan bekerja kembali menjadi ART dikarenakan uang dari majikannya sudah cukup untuk sekedar membuka usaha di kampung. Siti pun juga sudah memiliki mobil dan sepetak rumah di kota. Namun karena saat ini dia kangen, makanya dia lebih memilih naik angkutan umum untuk ke kampung supaya orang-orang kampung tidak curiga. Setelah Siti berhasil sampai di rumah, akhirnya
akhirnya makan bersama dengan bapaknya. Setelah makan, Siti berniat menceritakan kejadiannya. Setelah makan, akhirnya Siti memberanikan diri menceritakan kejadian yang dia alami pas bertemu dengan Pak Romli. "Duk, kamu hati-hati dengan Pak Romli. Bapak takut kamu akan jadi korban fitnahannya. Bapak takut kamu dibilang kalau di kota jual diri, Duk," murung sang bapak. Bapak tenang saja, Siti akan baik-baik saja seperti sebelumnya. Siti mohon Bapak terus doain Siti. "Pasti, Duk. Kamu harta Bapak yang paling berharga, Duk. Ibumu sudah berkorban banyak untukmu. Akhirnya mereka berpelukan. Keesokan harinya desas-desus kalau Siti di kota menjadi seorang pelacur pun meledak merebak di seluruh desa. Bahkan orang-orang yang kerja di kebun Pak Majid pun menjadi enggan untuk kembali bekerja karena dianggap mereka jika ada yang melakukan pekerjaan kotor akan kena sial beserta yang kerja di tempat orang tersebut. Siti yang semula sudah mulai akrab dengan beberapa pemuda-pemudi dan ibu-ibu yang suka akan berangkat kerja di kebun masing-masing ataupun kebun orang, menjadi menjauhi Siti, bahkan ada yang langsung melabrak Siti. Pak Majid dan Siti pun geram setelah tahu jika yang menciptakan rumor tersebut adalah Pak Romli. Pak Majid pun yang sudah ditemani oleh Pak RT dan beberapa warga yang juga geram dengan tingkah salah satu warganya ini pun mulai geram karena sudah capek, karena setiap dari rumor pasti biang permasalahannya adalah Pak Romli. Pak Majid dan Pak RT pun sampai di rumah Pak Romli yang saat itu sedang duduk santai di teras rumahnya. Bu Rodiah yang telah mengetahui akan adanya kedatangan tamu pun langsung beranjak membuka pintu besi rumahnya yang langsung ditatap tak suka oleh Pak Romli. "Mari masuk," sambut Bu Rodiah. Pak Romli yang sudah memperkirakan akan ada tamu tak diundang pun sudah menatap tak suka kepada Siti dan Pak Majid. Pak Romli saat geram. Pak Romli sangat geram karena Siti berani terhadap dirinya, bahkan menendang barang pusakanya. "Ada apa kalian datang kemari?" sambut sang tuan rumah tak ramah. "Mari duduk semuanya, saya tinggal ke belakang dulu untuk menyuruh Mbok membuatkan minuman," ramah Bu Rodiah. "Gak usah, Bu. Buat apa menjamu pelacur dan menghidupi bapaknya pakai duit haram?" Tatapan merendahkan Siti dan Pak Majid pun dilayangkan oleh Pak Romli. Tidak usah repot-repot, Bu Rodiah. Saya kesini hanya ingin meminta maaf dari mulutnya Pak Romli yang menyebarkan gosip anak saya telah tidak perawan. Katanya orang terhormat di kampung ini, tapi mulutnya tidak beradab. "Sini saya congkel mata kowe," geram Pak Majid yang sudah berdiri namun ditahan oleh sang putri yang akhirnya kembali untuk duduk. "Heh, Pak Majid, emang kenyataan kan si Siti di kota itu pelacur?"
Buktinya dalam 3 tahun bisa membeli rumah, bisa membeli kebun, dan merenovasi gubuk sampai yang reot itu, yang seperti kandang. Wedus! Gak mungkin dalam 3 tahun jadi ART bisa melakukan itu semua kecuali ngangkang toh. Tuduhan keji dilayangkan Pak Romli. Pak Majid pun berdiri sambil menggebrak meja Pak Romli karena tidak terima Siti yang sudah dianggap anak baik dianggap pelacur oleh orang yang memang dari dulu sudah sering menghinanya. Tapi Pak Majid tidak peduli jika dirinya yang dihina Pak Ramli asal bukan anaknya tersayang. Apa yang membuat Anda, Pak Ramli yang terhormat, memfitnah anak saya? Apa salah kami sama Bapak? Dari dulu seperti tidak suka dengan kami. Saya hanya mau Siti menjadi istri kedua saya, jawab Pak Romli. Ponggah. Pak RT, Pak Majid dan beberapa bapak-bapak dan ART di rumah Pak Ramli pun terkejut dengan ucapan Pak Romli. Cih, gak sudi saya menikah dengan tua bangga seperti Anda. Hina Siti sambil membuang ludah di kediaman rumah Bu Rodiah. Bu Rodiah yang melihat pun geram dengan kejujuran suaminya. Dia yang dari dulu menemani suaminya setiap melihat perempuan cantik selalu tergoda. Oke, kalau Siti tidak mau menikah sama saya dan jadi istri kedua saya, tunjukkan kalau Siti bukan pelacur di kota dengan membuktikan kalau dia masih perawan dan bekerja sebagai ART. Siti pun menyanggupi permintaan Pak Romli, sedangkan Pak Majid sudah merasa cemas karena bagaimanapun Siti telah melahirkan anak untuk majikannya. Tidak mungkin jika Siti masih perawan. Tapi kenapa Siti yakin akan jawabannya, pikir Pak Majid. Baik, saya tunggu besok, dan bapak-bapak semua yang hari ini ikut ke rumah saya ini, kita lihat apa perempuan ini benar masih perawan atau hanya akal-akalannya saja, sinis Pak Romli dengan senyum meremehkan. Hah? Bapak ngaco mau besok hasilnya keluar? Hei Bapak Romli yang terhormat, saya harus ke rumah sakit dan jarak saya dari rumah sakit ke sini butuh waktu yang lama. Besok saya biar ke rumah sakit dengan ditemani oleh Bu RT dan beberapa ibu-ibu yang akan saya bawa ke kota. Bagaimana? Atau Bapak Romli yang terhormat akan meminjamkan mobilnya untuk saya pakai ke kota besok. Jadi sebelum subuh saya bisa jalan bersama dengan Ibu RT dan beberapa ibu-ibu. Tantang Siti dengan senyum cemooh. Pak Romli pun terlihat cemas karena tidak mungkin dia mau meminjamkan mobilnya yang berharga untuk orang rendahan seperti Siti. Bu RT dan beberapa ibu-ibu itu, Pak Romli berpikir mobilnya akan kotor jika mereka pinjam. Enak aja kamu mobil. Enak aja pakai mobil saya. Modal dong, ketus Pak Romli.
Padahal Pak Romli sedang takut jika hasil tesnya membuktikan Siti masih perawan dan dia takut matanya akan dicongkel para warga. Selama ini dia bisa kabur, saat sekarang dia bingung harus kabur kemana lagi. Karena kalau kabur ke rumah orang tuanya di kota, pasti orang tuanya akan marah kembali dan membuat Pak Romli panas kupingnya karena harus mendengarkan omongan yang sebenarnya untuk mengarahkan Pak Romli ke arah kebaikan sendiri. Bu Rodiah yang melihat kelakuan suaminya hanya bisa menahan geram, karena jika dia membangkang, dia akan jadi bahan bulan-bulanan Pak Romli. Baik, saya tunggu buktinya darimu, Siti, jawab Pak Romli yang akhirnya disetujui olehnya. Baik, tapi jika saya bisa membuktikannya, saya harap Pak Romli tidak kabur seperti pecundang sebelumnya yang sudah saya ketahui. Kalau Anda akan kabur jika fitnahan Anda tidak terbukti benar, jawab Siti Ponggah sambil berdiri dan akan segera pergi dengan menggandeng tangan tua bapaknya. Mari Bu Rodiah, maaf saya mengganggu waktu Ibu dengan suaminya. Pamit Siti dengan hormat ke Bu Rodiah. Harusnya Ibu yang minta maaf, Cak Ayu. Kesal Bu Rodiah yang tangannya sudah dicium takjim oleh Siti. Siti, Pak RT, dan beberapa bapak-bapak telah pergi. Bu Rodiah pun langsung berlalu menuju kamarnya. Para pekerja di rumah Pak Romli pun sudah bubar dan Pak Romli semakin dendam dengan Siti. Siti, bagaimana caranya? Kamu harus menjadi milik saya dan saya tidak peduli kalau usiamu sama seperti Romi. Gumam Pak Romli geram. Sedangkan di rumah Siti pun berusaha menghubungi kakak madunya guna meminta bantuannya. Akhirnya teleponnya pun diangkat dan Siti mengutarakan keinginan untuk mendapatkan bantuannya. Tentu dengan senang hati kakak madunya mau membantu Siti karena sudah menganggap Siti adiknya sendiri. Kakak madunya pun mengarahkan untuk Siti ke rumah sakit di mana dia dulu melakukan medical check up untuk menikah sebelum menikahkan suaminya dengan adik madunya. Siti pun tenang karena semua akan dibantu oleh kakak madunya yang berada di kota tersebut. Karena yang akan melakukan pemeriksaannya adalah teman dari kakak madunya. Siti pun tenang untuk menghadapi Pak Romli. Pak Majid pun datang dengan kecemasan di wajahnya yang sudah keriput. Siti pun paham jika bapaknya khawatir, tapi semua bisa dilakukan jika memiliki uang dan kekuasaan. Itulah yang sedang dirasakan oleh Siti dengan istri kedua seorang pengusaha multi talent. Walaupun Siti hanya menjadi bayang-bayang kakak madunya, tapi dia senang karena keinginannya tercapai dengan mudah. Berkat bantuan mereka, permintaan mereka hanya satu. Siti menjadi ibu pengganti untuk anak mereka. Karena di Indonesia untuk menjadi ibu pengganti tidak boleh dan
haram hukumnya. Makanya Siti dinikahkan oleh istri majikannya agar sah dengan agama saat mereka memiliki anak. "Duk, Bapak takut kamu ketahuan kalau kamu sudah tidak perawan loh." "Duk," lontaran kalimat yang diucapkan Pak Majid menghamburkan rencana Siti. Siti, Bu RT, dan beberapa ibu-ibu tetangga pun sudah bersiap berangkat menggunakan mobil yang disewa oleh Siti. Berkat bantuan Pak RT yang kenal dengan orang yang bisa menyewakan mobil berserta supirnya. Setelah menempuh perjalanan dari kampung ke kota lumayan lama karena berangkat dari setelah subuh sampai di tempat tujuan sudah siang hari. Siti dan beberapa orang bawaannya dari kampung melangkah masuk ke rumah sakit yang cukup ternama. Sampai di depan ruangan pemeriksaan, kakak madunya sudah menunggu dengan penyamaran sebagai perawat yang mana semuanya sudah masuk skenario kakak madu Siti. Siti dan Bu RT masuk ke ruang pemeriksaan. Karena yang bisa menemani masuk hanya satu orang, akhirnya dokter mulai melakukan pemeriksaan dengan memeriksa hitman di MISPI Siti dan melakukan pemeriksaan panggul. Setelah hasil rekayasa keluar, akhirnya dokter menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak 100% valid karena hitman bisa berubah sesuai pertambahan usia, dan dokter bilang Siti masih perawan ke Bu RT, yang tentu saja Bu RT bisa dibohongi. Akhirnya setelah melewati hari yang panjang, Siti mengajak mereka semua makan di sebuah kafe, yang mana ini rencana dari kakak madunya. Di sebuah ruangan privat, kakak madunya sudah menunggu Siti dengan seorang bayi mungil yang diberi nama Alif. Siti pun berpamitan untuk ke toilet sebentar, yang padahal ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih ke kakak madunya secara langsung. "Siti, sini duduk," ajak kakak madunya yang memang sudah duduk di kursi panjang yang tersedia di ruangan tersebut. "Makasih banyak kak, kalau bukan karena kakak, pasti nggak bakal berhasil." "Ganteng ya kak, kayak papahnya," ujar Siti bahagia sembari memeluk kakak madunya dan melihat bayi mungil yang sedang terlelap tidur. "Iya, kakak akan bantu kamu sebisa kakak dan semampu kakak karena kamu sudah berkorban untuk kebahagiaan kakak dengan hadirnya Alif." "Ya udah kak, aku nggak bisa lama-lama, takut mereka semua nyariin aku dan curiga. Salam sama Mas ya kak," ujar Siti pamit sekaligus memeluk erat kakak madunya. Siti pun mau menghampiri mejanya, tapi berhenti karena merasa bersyukur karena masih memiliki tetangga yang baik. Bu RT yang sadar ternyata Siti melihat mereka dari jauh pun beranjak menghampiri Siti. "Siti, yuk balik, sudah sore," usul Bu RT. "Mau pulang Bu, padahal saya niat mau mengajak menginap di hotel. Soalnya sekarang sudah sore, takut sampai kampung sudah terlalu malam. Dan supirnya takut untuk masuk ke perkampungan malam-malam. Bagaimana?" ujar Siti ke Bu RT. "Ya udah, duduk dulu, yuk Sit. Kita ngomongin sama mereka," ide Bu RT yang beranjak dari tempat
tempatnya berdiri bersama Siti. Kembali ke meja tempat tadi makan bersama. Siti, ini makanannya namanya apa toh? Ujar ibu yang kepo dengan makanan di hadapannya. Ini namanya capcay food, Bu, dan ikan asam manis, ujar Siti. Kalau ini namanya apa? Enak loh, ada asam manis segar gitu, ucap Mbak Marni yang dulu Siti kecil selalu menolongnya untuk sekedar jajan. Ini namanya puding stroberi, Mbak. Ini potongan buah stroberi, ujar Siti menahan haru. Akhirnya setelah berembuk sepakat mereka akan menginap di hotel untuk bermalam, karena jika memaksakan pulang ke kampung akan memakan waktu dan sampai di kampung tengah malam. Siti menyewa kamar connecting room, kamar hotel yang memiliki pintu rahasia agar bisa saling terhubung tanpa harus keluar kamar dulu. Sepanjang malam Siti habiskan bercerita bersama, mengenang masa kecilnya dulu. Setelah berbelanja oleh-oleh untuk keluarga kampung dan keluarga masing-masing, Siti dan ibu-ibu telah kembali ke mobil sewaan dan mulai menuju kembali ke kampung sebelum sore. Akhirnya mobil pun tiba di kampung. Setelah menurunkan barang-barang, mereka pun langsung disambut Pak Majid dan Pak RT, yang supirnya pun langsung pamitan pergi dari hadapan semua orang. Setelah Siti menunjukkan hasil pemeriksaan ke Pak RT dan ke hadapan para tetangga yang juga ikut menyambut kepulangan Siti, Bu RT dan beberapa ibu-ibu, mereka semua sepakat akan ke rumah Pak Ramli untuk menuntut pertanggungjawaban fitnahannya terhadap Siti. Pak Majid pun masih bingung bagaimana bisa Siti masih bilang perawat, sedangkan dia pernah melahirkan seorang anak. Tapi Pak Majid tidak mau ambil pusing, yang penting dia ingin mencongkel mata Pak Ramli saat ini. Saat di rumah Pak Ramli pun masih bersikap ponggah karena belum mendengar kabar jika hasil tes Siti masih perawan. Bu Rodiah pun sudah mewanti-wanti suaminya untuk meminta maaf kepada Pak Majid dan Siti. Tapi seperti yang sudah kita tahu, kalau Pak Ramli sangat sombong. Begini Pak, kami kesini untuk memberitahu jika Siti masih perawan. Dan ini surat tesnya, bisa sekalian tanya langsung ke istri saya. Karena yang masuk ke ruang periksa istri saya, ujar panjang Pak RT, yang tidak mau berbahasa basi sekaligus menyerahkan surat berlogo rumah sakit. Pak Ramli lantas tidak percaya dengan hasil tes tersebut, langsung merobek kertas hasil tes tersebut dan melemparnya ke wajah Siti. Pak Majid pun langsung melayangkan bogeman mentah ke wajah Pak Ramli dan bersiap menoprok Pak Ramli dengan mengacungkan gunting ke wajah Pak Ramli guna bersiap mencongkel bola matanya seperti ucapannya selama ini yang ponggah. Bu Rodiah dan para warga pun berusaha melerai Pak Majid dan Pak Ramli. Dengan sikap ponggahnya, Pak Ramli tidak mau
minta maaf ke Siti dan Pak Majid. Karena menurut Pak Ramli, jika minta maaf sama orang miskin akan merendahkan harga dirinya. Akhirnya Bu Rodiah yang meminta maaf kepada warga yang datang. Ke Pak Majid dan Siti, Pak Majid tetap ingin meminta maaf tersebut keluar dari mulut Pak Ramli. Namun dengan segala kesombongannya, Pak Ramli tetap enggan untuk meminta maaf ke Siti ataupun Pak Majid. Pak Ramli memilih pergi dari sana dan membiarkan sang istri yang menghadapi para warga dan Pak Majid. Akhirnya bubar sudah para warga dari rumah Pak Ramli. Tapi sebelum pulang, Pak Majid bersumpah suatu saat nanti Pak Ramli akan mati dengan mata tercongkel.